Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Joni Lis Effendi. Kali ini izinkan saya untuk men-share materi ketujuh ya, MCO, trik bikin paragraf pembuka yang nendang. Nah, ini ada pertanyaan. Mau nggak nih cerpenmu langsung dilirik redaksi atau juri lomba? Jawabnya, bikinlah paragraf pembuka yang nendang supaya cerpenmu langsung dilirik untuk dibaca oleh redaktur atau juri lomba yang bisa berpeluang besar cerpenmu tembus koran atau masuk nominasi lomba, bahkan bisa sampai juara. Sepertinya hal ini kurang mendapat perhatian ya. Kebanyakan sih pembukaan cerpen itu biasa banget, datar banget, padahal itu peluang terbaik kamu untuk bisa menarik perhatian pembaca. Kalau lomba ya, kamu bayangin aja deh. Lomba itu ada puluhan sampai ratusan cerpen yang harus dibaca. Nah, ketika kamu membuka cerpen kamu dengan cara biasa, datar saja, wis, wassalam. Buat apa dari awal aja sudah nggak greget, apalagi lanjut baca. Begitu juga dengan di koran ya. Banyak banget yang masuk ke email redaksi. Bisa satu hari itu bisa belasan sampai puluhan cerpen. Yang dipilih itu setiap hari cuma satu atau dua cerpen. Nanti mereka diskusikan lagi untuk memilih mana yang layak untuk dimuat. Jika kamu sudah gagal di awal saat pembukaan cerpen, ya wassalam, cerpen kamu wassalam. Oke ya, perhatian banget cara pembuatan paragraf pembukanya. Nah, ini saya kasih ada 6 poin penting yang perlu diperhatikan saat membuka cerpen kamu atau kalimat pembuka atau paragraf pembukanya. Poin pertama, kalimat pembuka langsung fokus dengan judul ya. Usahakan memasukkan unsur kata-kata pada judul dalam paragraf pembuka. Bisa seluruhnya atau cukup 1-2 kata saja. Misalkan judulnya panjang, 1 atau 2 kata saja. Kalau memang judulnya pendek, 1 atau 2 kata ya bisa dimasukkan semuanya saat pembuka. Nah, ingat ya, fokus pada judul cerpen sehingga mereka merasa perlu tahu, oh ini judulnya ini langsung disinggung di pembuka, berarti ada sesuatu ini. Nah, ini sudah mulai bikin pembaca penasaran. Poin kedua, hindari pembukaan yang klise, bukan klise, monoton, klasik, gitu-gitu saja yang bikin bosan yang baca. Biasanya berupa deskripsi yang bertele-tele tentang tempat, tentang matahari kah, tentang si dia kah, tentang bajunya kah, dan sebagainya. Deskripsinya mubazir ya kata saya. Oke, padahal itu nggak ada hubungan langsung. Atau sapa menyapa yang nggak penting. Hai, apa kabar? Kabarmu hari ini bagaimana? Kamu tadi makan apa? Dan seterusnya. Harus usahakan hindari sapa menyapa yang tidak penting itu. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Kamu hari ini ngapain? Dan seterusnya. Itu nggak ada bagian dari cerita. Tapi kalau kondisinya memang memungkinkan, usahakan sapa menyapanya 1 atau 2 kalimat saja. Nggak usah sampai 1 halaman. Itu langsung di skip cerpen kamu. Ketiga, langsung sentak pembaca dengan masalah utamanya yang bikin toko ceritamu ketar-ketir. Tentu ini pembaca terperanjat, kaget. Wow, ada apa dengan toko ceritanya ini? Kejadian awal udah langsung ngedebrak. Ini bagus. Memang harus dikondisikan juga jenis cerpen kamu dan kepentingan ceritanya. Kalau bisa diupayakan. 4. Langsung libatkan tokoh cerita mulai dari paragraf pembuka. Langsung fokus ke tokoh ceritanya. Apakah dia bicara, apakah dia gesturnya, gerak mimik mukanya, ucapannya, kalimat yang keluar dari mulut lisannya dan sebagainya. Ini harus betul-betul kamu perhatikan ya. Libatkan langsung tokoh ceritanya. Yang kelima, menulisnya dengan gaya bertutur yang lancar dan efektif. Gunakan kalimat-kalimat yang efektif, tidak usah panjang-panjang, tidak usah bertele-tele. Fokus juga pada inti ceritanya apa, masalah utamanya apa, dan hindari mengulang kata-kata yang sama. Itu sesuatu yang sangat-sangat mengganggu. Poin keenam, gunakan pilihan kata yang sesuai dengan pilihan topik yang sudah kamu tentukan. Oke ya,
Usahakan kalimatnya yang efektif, tidak usah panjang-panjang. Kalimat efektif itu antara 4 sampai 10 kata satu per kalimat sudah bagus. Sehingga pembaca itu tahu poin-poin apa yang disampaikan dalam kalimat itu. Nah ya, kalau kamu belum tahu apa sih kalimat efektif, coba googling ya. Kalimat pembuka yang menarik. Nah, sekarang saya ingin memberikan masukan untuk kamu. Masih berkaitan dengan teknik membuka cerita. Saya sarankan perhatikan baik-baik cara kamu membuka kalimat pembuka cerita kamu. Keberhasilan menghadirkan kalimat pembuka yang keren akan sangat membantumu dalam merangkai cerita. Nilai plusnya peragam pembuka ceritanya menjadi ciamik dan bisa bikin penasaran. Impactnya dua ya, ke pembaca dan ke kamu. Kamu juga jadi moodnya meluap-luap ketika menemukan pembuka cerita yang keren. Singkatnya, kalimat pembuka dalam sebuah cerpen adalah pintu utama untuk dapat masuk lebih dalam ke dalam tubuh cerita. Kalimat pertama yang menarik menjadi umpan yang tidak pernah meleset, selalu kena tepat sasaran, yang mampu menarik minat pembaca untuk melanjutkan cerpenmu sampai selesai. Sedangkan bagi penulis sendiri, kalimat pertama yang menarik, penuh daya pikat, lugas, langsung menohok pada alasan pemilihan judul dan membantu untuk mengalirkan kalimat selanjutnya. Dan ini juga pemantik kamu ya untuk semangat menulis tanpa ganjalan. Supaya fokus membaca terus langsung saat menulis kalimat pertama, langsung dengan memasukkan bagian dari judul cerita atau semuanya jika judulnya cuma terdiri satu atau dua kata. Oke, kalau beberapa kata ya masukkan satu atau dua kata saja. Nah, contoh hujan, ini judul cerpennya Hujan, Halte, dan Bus Terakhir. Nih judulnya ya, Hujan, Halte, dan Bus Terakhir. Kalimat pembukanya, aku berlari menembus hujan, ini kata hujan, berharap bus terakhir ya, masih menunggu di halte. Nah, sini kan hujan, halte, bus terakhir, semua kata judulnya ada dalam kalimat pembuka. Kamu bayangin aja, aku berlari menembus hujan, berharap bus terakhir, masih menunggu di halte. Penasaran kan apa yang terjadi kalau busnya nggak ada? Menarik kan? Nah, ceritanya menjadi lebih fokus, pembaca pun mendapatkan informasi awal yang penting agar tertarik untuk membaca kelanjutan ceritanya, sebab cerpen itu sangat terbatas katanya, jadi kejelian dan kepiawaian penulis untuk memadatkan ceritanya tanpa terasa begitu sesak dan sumpek adalah seni bercerita yang perlu dipelajari, terkhususnya kamu yang masih pemula. Berikut ini ada beberapa kalimat pertama pembuka cerpen dari penulis yang sudah akrab di telinga kita, mungkin salah satunya adalah penulis idola kamu. Ini contohnya panjang ya, jadi saya ambil satu atau dua saja, nanti kamu bisa baca lengkapnya di modul 7 ya. Seminggu setelah perceraiannya, perempuan itu memasuki sebuah kafe dan memesan rembulan dalam cappuccino. Cerpen Rembulan dalam Cappuccino karya Seno Gumiro Aji Dharma, sumber Kompas 30 November 2003. Ini contoh yang lainnya. Ketika jauh-jauh hari, istriku menginformasikan bahwa di kota kami akan kedatangan seorang dai kondang dari ibu kota. Aku tak begitu memerhatikan. Cerpen judul Mubalik Kondang karya A. Mustafa Bisri, sumber Media Indonesia 27 Oktober 2002. Nah, contoh terakhir ya. Aku seperti melihat cahaya di balik cadar. Kalimat pembukanya judul cerpennya Purnama di Balik Cadar, karya Ahmadun Y. Hervanda, sumber Republika 11 Juli 2004. Ini masih banyak contoh yang lain, kamu bisa baca di modul ya, atau di e-book materi 7. Kalimat pembuka yang menohok, supaya menulis cerpen mengalir sampai jauh. Ngutip Gesang Solo nih. Kata kuncinya ada pada judul dan kalimat pembuka. Kepaduan kedua bagian dari cerpen itu antara judul dan kalimat pembuka sangat penting dan menentukan untuk dijadikan sebagai awalan ceritamu supaya orang-orang makin tertarik dengan cerpenmu. Hal yang perlu diperhatikan menulis kalimat pembuka. Pertama, mulai dengan kalimat dinamit, ledakan, mengagetkan, menyentak, meninju, kapan perlu menendang. Bahasa ingin tahu pembaca lengkap dengan efek dramatisnya, tapi jangan lebay juga ya. Seperlunya, sesuai dengan kondisi keperluan cerita kamu. Poin kedua, langsung masuk kata judul dalam kalimat pembuka. Contoh, judulnya Mata Pelangi. Kalimat pembukanya,
Mata pelangi gadis itu kini tak lagi bercahaya. Nah, kamu penasaran kan? Poin ketiga, kalimatnya aktif ya, tidak pasif. Contoh kalimat aktif. Tatap matanya menusuk sampai ke ulu hatiku. Perhatikan kata kerja aktif. Menusuk ya, kata kerja aktif. Kalau pasif ditusuk. Nah, itu yang pasif. Contoh kalimat pasif. Rantang itu telah dipinjam Mbak Pu selama 2 bulan, tapi tak kunjung dikembalikan. Nah, perhatikan kata dipinjam, dikembalikan. Itu kalimat pasif. Idealnya, poin keempat, idealnya kalimat pembuka itu satu kalimat ya, 5-10 kata saja. Satu paragrafnya itu nggak usah banyak-banyak. 3 kalimat, 4 kalimat sudah cukup. Atau kalimat dialog juga bisa. Nih ya, jangan terlalu panjang-panjang juga, nanti pembaca jadi ambigu menafsirkan maksud kalimatnya. Oke, poin 5, gunakan kalimat narasi yang hidup atau dialog yang lugas, to the point. Ini contoh kalimat narasi, ucapannya menyayat-nyayat hatiku. Ini ya, contoh kalimat dialog, apa kau sadar, kau hanya anak buangan di rumah ini. Itu contoh kalimat dialog ya, atau kalimat langsung. Poin 6, hindari menggunakan kalimat deskripsi yang berlebihan. Contoh nih ya, contoh kalimat deskripsi yang berlebihan. Matahari bersinar terik di angkasa raya, burung-burung berkicau, suara angin, suara sungai, suara anak, suara burung, suara yang seperti itulah ya. Poin ketujuh, hindari menggunakan kata keterangan waktu dan tempat yang berlebihan. Misalkan pada suatu hari, pada suatu masa, pada saat itu. Nah, itu kesannya klise banget. Poin ke-8, langsung libatkan tokoh cerita dalam kalimat pembuka. Contoh, tatapan gadis itu membekukan setiap langkah kakiku. Nah, keren kan? Dan ada beberapa contoh yang lain. Nah, latihan, teman-teman baca e-booknya materi 7 dan ada judul ini ya, Hujan Malam Minggu. Nah, teman-teman kembangkan jadi paragraf pembuka. Cukup 4 kalimat saja, bisa dialog, bisa narasi, tapi jangan deskripsi ya. Saya usahakan narasi atau dialog. Ditunggu ya. Dan di share ke saya tugasnya. Nah, demikian ya. Ditunggu tugasnya biar kita bisa berdiskusi. Terima kasih sudah menonton video ini. Next kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.